Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback dulu ke bab 890 ya sobat. Dimana kita tahu Delon hanya dijatah 1,5 juta untuk kehidupan selama sebulan. Mendengar itu, banyak ketidaknyamanan di dalam hati Delon dan ibunya. Mereka tidak yakin bisa hidup dengan uang 1,5 juta. Sewa di desa di kota itu sangat murah. Saat itu, sebuah bungalow kecil hanya 300.000, dan makanan tidak mahal. Di rumah terbang di gang, tumis sayuran hanya 2 atau 3, dan roti kukus bisa membeli 4 untuk 1. Cukup untuk 1 hari. Sekarang paling banyak 2 kali lipat. 20.000 per orang dan 1 bulan sudah cukup. Tentu saja, kehidupan seperti itu, tentu saja tidak ada standar hidup, yaitu cukup makan. Namun, kehidupan seperti itu adalah solusi terbaik untuk pria seperti Delon, dan itu pasti bisa menyembuhkan penyakitnya yang suka sombong dan berpura-pura. Delon mendengar ini, seluruh orang telah pingsan. 1,5 juta tidak cukup untuk mengatakan kebenaran sebatang cerutu setiap hari. Sekarang dia ingin hidup selama sebulan, bukankah itu sama dengan membunuhnya? Juanita juga tertekan dan menangis, melihat ke arah Nanda, tersedak dan berkata, "Nanda, mohon sekali lagi pada Tuan Tama, jangan memaksa adikmu sampai mati." Nanda juga malu saat ini. Apa yang harus dia katakan? Dia sudah meminta keringanan untuk sepupunya sekali, dan saat ini dia diminta untuk berbicara lagi, dan dia merasa malu. Lagi pula, secara keseluruhan, sepupunya sedang mencari masalah, dan dia tidak ingin Tama mengabaikannya sama sekali. Kalau begitu, bukankah Tama akan dianiaya? Tama beberapa kali menjadi penyelamatnya, dan satu-satunya pria yang dicintainya. Dia lebih suka dirugikan oleh sepupu yang penuh kebencian ini daripada membiarkan Tama membuat kompromi untuknya. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, "Bibi, kamu harus menerima kenyataan. Suatu saat kamu akan terbiasa dengan ini semua." Tama berkata dengan suara dingin saat ini, "Delon, aku menyarankanmu untuk menyetujuinya secepat mungkin sebelum aku berubah pikiran. Jika tidak, aku akan mengatur agar kamu membawa semen di lokasi konstruksi di Jakarta." Jakarta memiliki perusahaan yang terdaftar di GEM sebelumnya. "Bos, namanya Jones Jian, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang?" Delon menggelengkan kepalanya dengan panik. Tama mencibir, "Dia saat ini membawa semen di lokasi konstruksi di Jakarta, dan dia akan membawanya selama 20 tahun. Apakah kamu ingin bersamanya?" Ketika dia mendengar bahwa dia akan membawa semen di lokasi konstruksi, Delon segera menggelengkan kepalanya dengan panik. Sebagai perbandingan, tinggal di sebuah desa di kota dan biaya hidup 1,5 juta sebulan hanyalah sedikit penderitaan. Jika dia benar-benar pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, dia mungkin harus meninggalkan separuh hidup dia di situs tersebut. Oleh karena itu, dia hampir mengangguk tanpa berpikir, "Tuan Tama, aku menerima persyaratan yang Anda berikan dan tidak akan pernah tawar-menawar dengan Anda lagi. Hanya saja, jangan biarkan aku pergi ke lokasi konstruksi." Tama merasa puas, dan berkata dengan dingin, "Saat kamu tiba di Jakarta, lakukan perubahan dengan baik. Jangan marah sepanjang hari. Jika kamu adalah generasi kedua yang kejam, tinggal di Surabaya, mungkin kamu akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Datang dan menghancurkan keluarga Dong dan keluarga Kevin, saudara laki-laki dari keluarga di samping menciut." Bagi mereka, kata-kata Tama memiliki efek inisiasi tertentu. Temperamen Delon, jika dia tidak menggilingnya 2 kali, mungkin dia benar-benar bisa menyebabkan malapetaka. Hari ini kejadian ini sangat representatif. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak hanya menyinggung Tama, tapi juga menyinggung Tuan Mudagu. Jika Tuan Mudagu benar-benar ingin jujur padanya, keluarga Dong pasti akan dihancurkan. Apalagi anak tertua dari keluarga Dong, malah semakin membuatnya kesal.
Delon bukan dari keluarga Dong. Meskipun dia adalah anak dari saudara perempuannya sendiri, dia tetaplah orang asing. Jika orang asing ini membingungkan keluarganya, dia akan benar-benar menangis tanpa air mata. Jadi, dia berkata dengan nada tegas, "Ulat kecil. Saat kamu tiba di Jakarta, kamu harus melakukan perombakan yang baik dan berusaha menyingkirkan semua masalah bau di tubuhmu. Jangan membuat masalah sepertimu sekarang. Apakah kamu mengerti?" Delon samar-samar berkata, "Aku mengerti Tuan." Juanita masih merasa sedikit tidak puas. Tidak apa-apa bagi kakak laki-lakinya untuk tidak berbicara dengan keponakannya sama sekali. Sungguh menakutkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Kakak laki-laki juga tahu bahwa Juanita pasti memiliki pendapat di dalam hatinya. Jadi dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Juanita, di masa depan, kamu harus dengan tegas mendisiplinkan Delon, dan jangan hanya memanjakannya. Jika tidak, suatu hari Delon akan menimbulkan masalah di luar. Itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Kevin. Kamu menantu perempuan, di mata keluarga Kevin, juga bertanggung jawab atas disiplin yang tidak tepat, mengerti?" Ketika Juanita mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun kata-kata kakak laki-laki tertua itu tidak terlalu dekat dengan kemanusiaan, itu semua adalah fakta. Jika Delon benar-benar membuat bencana dan melukai keluarga Kevin, dia, menantu dari keluarga Kevin, pasti akan disalahkan. Kebanyakan orang parsial. Jangan berpikir bahwa sesepuh dan wanita tua Konfusianisme memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik. Tetapi begitu Delon mendapat masalah dan harus dimintai pertanggungjawaban, mereka pasti akan merasa bahwa mereka lebih bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka daripada suami mereka. Jika tuan tertua keluarga Kevin benar-benar tidak puas dengan dia karena ini, statusnya di keluarga Kevin pasti akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Dong saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Keluarga kelahirannya tidak kuat, dan suaminya tidak dianggap serius dalam keluarga Kevin. Secara alami, statusnya tidak akan naik. Jika dia terpengaruh oleh masalah anak-anak, jangan pernah berpikir untuk mengangkat kepalamu menjadi seorang pria di keluarga Kevin. Memikirkan hal ini, dia juga berkata pada Delon dengan wajah serius, "Delon, kamu harus menyingkirkan semua masalah yang ada di tubuhmu di masa depan, mengerti?" Delon hanya bisa mengangguk dengan jujur dan setuju. Sekarang dia benar-benar tidak berani berpura-pura dipaksa. Menantu laki-laki Jakarta yang tinggal di dalam dapat membuat dirinya berada dalam situasi yang menyedihkan. Jika dia benar-benar memprovokasi tuan muda dari keluarga top, dia harus membunuhnya. Jadi dia buru-buru menyatakan posisinya, "Saat pesta ulang tahun nenek selesai, saya akan segera berangkat dengan sepeda ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, saya harus merenungkan diri saya. Pada titik ini, lelucon akhirnya berakhir." Tama mengambil kipas lipat yang diberikan Askara dari Delon, dan secara pribadi memberikannya kepada Nenek Nanda, dan berkata, "Nenek Dong, ini sedikit cinta dari aku dan Alena. Aku harap Anda akan menerimanya. Selain itu, apa yang baru saja terjadi untuk pesta ulang tahun Anda, Amu di sini untuk meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkan saya." Nyonya tua sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan Tama, apa yang terjadi barusan adalah bahwa cucu lelaki saya tidak melakukan hal yang benar. Pada analisis terakhir, itu karena kami lalai untuk mendisiplinkan dan menyebabkan masalah bagi Anda." Saat dia berkata, dia melihat ke kipas lipat dan berkata, "Tuan Tama, kipas ini terlalu berharga, dan aku benar-benar tidak tahan dengan nilainya." Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.